Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du. Kita masuk ke pembahasan eh furudul wudu ya. Fardu-fardunya wudu. Faslun ini adalah fasal furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu sitatun ialah ada 6. Al-awwalu adapun yang pertama niyatu ialah niat. Tsani adapun yang kedua ghusl wajhi ialah membasuh muka. Ats-tsalitsu adapun yang ketiga ghusl yadaini ialah membasuh tangan ma'al ini sampai ke dua sikunya. Ar-rabi'u adapun yang keempat mashu syai'in ialah mengusap sesuatu minar roksi sedikit ya, minar roksi dari kepala. Al-khamisu adapun yang nomor 5 ghuslul rijlaini ialah ghuslul rijlaini membasuh dua kaki mal ka'baini sampai dua mata kakinya. As-sadisu adapun yang nomor 6 yang terakhir at-tartibu ialah tertib. Nah, jadi rukun atau fardu wudu itu ada 6. Niat, membasuh wajah, terus membasuh ini nih tangan ya, tangan sampai dua sikunya, membasuh sedikit dari kepala, kemudian membasuh dua kaki sampai mata kakinya, dan dilakukan secara tertib seperti itu ya. Penjelasan singkatnya ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu niat ya. Niat itu bagaimana niat wudu ya? Sebagaimana orang tahu ya, udah umum ya. Nah, itu wudu li raf'il hadasil asghari. Fadlillahi ta'ala. Jadi saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu karena Allah Ta'ala. Jadi wudu ini digunakan untuk menghilangkan hadas kecil ya. Kalau hadas besar pakai mandi. Kalau hadas kecil pakai wudu. Seperti itu. Seperti yang setelah saya jelaskan kemarin. Bentuk taharoh dengan air untuk menghilangkan hadas kecil itu namanya wudu. Nah, kita masuk ke fardunya. Fardu ada 6. Niat. Niat ini. Niat wudu sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu wudu al-raf'il hadasil asghari. Fadlillahi ta'ala. Seperti itu. Niatnya ini dilakukan di mana? Nah, ini ketika membasuh wajah. Ketika awal membasuh wajah itu, disitulah hati kita nih niat. Niatnya gimana? Pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, terserah lah. Pokoknya ada niat ketika awal membasuh muka. Setelah membasuh muka, wajibnya yang lain apa? Tuh, basuh tangan sampai sikunya. Terus masuk sebagian dari kepala. Kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Yang nomor 6 tertib. Nah, ini wudu yang sehari-hari ya kita lakukan sebelum sholat. Ini wudu ini. Wudu fardunya ada 6. Seperti itu. Terus sekarang kan suka nanya ya, dalilnya dari mana? Nah, fardu wudunya kenapa harus ada 6 gitu. Terus dalilnya dari mana? Nah, yang pertama niat, dalilnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari salah satunya ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bunyinya innamal a'malu biniat. Karena sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya setiap sesuatu itu tergantung yang diniati. Jadi itu dasarnya ya.
Dasar pengambilan kenapa niat menjadi fardu wudu. Jadi nggak sembarangan, ulama tuh ada dasarnya. Kadang kok orang nanya sekarang kan sedikit nanya dalil, dikit nanya dalil, itu dalilnya tuh. Nah, kalau dalilnya yang wajah, membasuh tangan sampai 2 sikunya, terus membasuh sebagian dari kepala, membasuh kaki. Ini dari mana nih? Yang empatnya ini dalilnya. Itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Fagsilu wujuhakum, wajah, ya. Wa aidiakum ila marofiki. Nah ini tangan sampai siku. Wamsahu birususiku. Nah baru ngusap sedikit dari kepala. Yang selanjutnya nomor 5, warjulakum ilal ka'baya, juga ngusap kaki sampai 2 mata kakinya. Nah, jadi niat itu dari hadis Nabi, diambil dalilnya yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ini dari apa namanya? Dari Quran surat Al-Maidah ya. Nasnya ada jelas. Nah, tartib ini dari mana nih ngambil dalilnya? Ya ngambil istinbat dari ulama, ngambil istinbat dari satu dari dalil ini, dari dalil Al-Maidah ayat 6 ini. Kan urutannya jelas ya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, ulama ngambil kesimpulan bahwa tartib itu harus, karena Allah apa istilahnya secara jelas menyebutkan urutannya satu persatu di Quran. Ini ngambil dari sini, juga ngambil dari hadis tentang tawaf wada. Ketika tawaf wada, para sahabat berkata, anabdi'u bi sofa amil marwati au bil marwati. Kita itu memulai haji dari sofa apa marwah gitu. Kita memulai sa'i nih, bukan haji. Memulai sa'i itu dari sofa atau dari marwah dulu gitu. Abda'u bima bada'allahu bihi. Terus Nabi menjawab, mulailah kamu sekalian dengan apa yang Allah telah perintahkan untuk mengawalinya. Jadi ya dari sofa dulu baru ke marwah, seperti itu. Nah itu kan menunjukkan bahwa sesuatu itu kalau sudah dinas sama Allah, urutan-urutannya sudah ditentukan, maka tartib itu menjadi sebuah keharusan, maka dijadiin rukun wudu gitu. Nah, ngambil istinbatnya dari dari Quran ini dan juga hadis tentang haji wada. Kaidah usuliyah yang dipakai ini memang terlalu jauh ya, cuman ya kita kenalkan aja lah. Kaidah usuliyah yang dipakai apa? Al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kaidah usuliyah yang dipakai untuk menerangkan, untuk mengambil istinbat dari tartib ini dijadikan sebagai fardu wudu. Penjelasannya nantilah. Itu di usul fikih ya. Ini hanya sebatas kenalan aja. Bahwa fardu wudu ini bukan tidak ada dalilnya, semuanya ada dalilnya. Nas dari kalau niat itu dari hadis yang 4-nya, sisanya dari Quran serta Maidah ayat 6, ya, yang tartib juga dari Quran, ngambil istinbat dari Quran juga hadis tentang haji wada. Itu dasar kenapa 6 perkara ini jadikan fardu wudu. Oke ya, clear ya, seperti itu. Nah, selain fardu, wudu juga ada sunah-sunahnya. Ya kan? Di sini sih nggak disebutin kayak gitu. Saya ngambil dari keterangan dari
kitab Nailur Roja ya. Kan saya sering itu kan kalau nggak ngambil dari Kasifatu Saja, saya ngambil dari Nailur Roja. Keterangan-keterangan penjelasan dari kitab Safina ini. Yang di sini saya ngambil dari Nailur Roja. Sunah-sunahnya wudhu ya banyak. Di antara aja ya. Daripada ada siwak, ada membasuh kedua tangan sebelum membasuh itu tuh. Untuk pertama kali kan rata-rata kita membasuh kedua tangan. Nah, masih kedua tangan itu sunnah ya. Ingat, sunnah bukan wajib. Kumur-kumur itu juga bukan wajib tapi sunnah. Terus istinsak itu apa masukkan air ke hidung itu juga sunnah. Artinya wudhu walaupun nggak pakai istilahnya nggak pakai usap telapak tangan, ngebersihin telapak tangan, ngebersihin kumur-kumur atau istinsak atau masukin air ke hidung itu juga sah ya, sah. Karena itu bukan rukun atau bukan fardu wudhu. Terus apalagi yang sunah-sunahnya ya membasuh 3 kali itu sunnah. Jadi yang basuhan pertama itu wajib ya sampai sempurna itu wajib. Nah, basuhan kedua, ketiga jadi jadiin 3 kali itu sunnah. Jadi kalau basuh sekali aja ya boleh asal sempurna basuhannya. Membasuh telinga, basuh telinga itu jangan dianggap rukun atau wudhu ya, fardu wudhu ya bukan itu sunnah ya. Kadang-kadang kita ada orang awam yang dianggapnya semua fardu enggak. Kumur-kumur, basuh telapak tangan, istinsak, masukin air ke hidung, yang 3 kali basuhan, terus basuh telinga itu sunnah semuanya ya. Jadi kalau orang ada yang wudhu nggak melakukan hal-hal yang sebutkan saya tadi, yang kesunahan itu wudhunya tetap sah ya, oke? Itu jangan kagetan. Yang selanjutnya menyela jari tangan, nyela kaki, kalau lagi basuh apa namanya tangan sama kaki itu di sela-sela apa namanya antara dua kaki, dua jari-jari itu di gini-gini nih. Jari tangan ke kaki di sela-sela itu. Itu wudhu, itu termasuk sunnah wudhu. Terus mendahulukan yang kanan, basuh kanan dulu, tangan kanan dulu, baru tangan kiri, kaki kanan dulu, kaki kiri dulu seperti itu. Mualah tidak ditunda itu ya, terus menerus. Jadi kalau udah basuh tangan kiri seperti tangan kanan duluan ya, nggak ngobrol dulu, nggak kemana-mana dulu gitu. Jangan sampai kering nih yang di sini. Jadi sering ini langsung pakai basuh tangan kiri itu mualah itu sunnah seperti itu. Ada namanya ghurrah. Ghurrah itu memperluas area basuhan pada wajah. Jadi kalau wajah itu kan standarnya dari mulai tumbuh rambut ya sini sampai jambang sini sampai ke bawah jenggot. Nah, membasuh lebih dari ini sampai ke sini sampai ke belakang bawah sini itu dianjurkan. Tapi sunnah. Yang wajib cuman menabiti syar ini. Buat muka itu dari tumbuhnya rambut sampai sini ya. Sini sampai bawah jenggot. Nah, kalau jenggotnya tebal luarnya aja. Kalau jenggotnya tipis kayak gini harus digini-gini nih. Biar airnya masuk ke dalam. Jadi kalau bagian jenggotnya tebal, jambangnya tebal, luarnya aja. Jadi kalau model-model saya gini kan jambangnya nggak ada, jenggotnya tipis ya harus semua dibasuh kira-kira aja biar masuk air ke dalam. Itu. Kalau jenggotnya tebal gini brewokan gitu ya cuman semua muka ya cuman luar-luarnya aja seperti itu. Standarnya ya. Nah, itu. Seperti itu ya sunah-sunahnya. Ada juga makruh, yang makruhnya yang meninggalin hal-hal yang sunah tadi, ninggalin kumur-kumur, ninggalin istinsak, ninggalin basuh telinga, terus basuhnya 2 kali atau lebih dari 3 kali, telinganya nggak dibasuh, itu juga makruh itu. Yang nggak sampai membatalkan dulu tapi makruh, tidak bagus.
berarti tetap kumur-kumur, istinsak, dari kanan dulu, baru kiri, terus 3 kali basuhan itu harus tetap dijalankan. Karena kalau tidak dijalankan ya makruh ya, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan fardu wudu, sunnah, dan makruhnya. Seperti itu ya. Oh iya, saya juga ada satu istilah ya, selain goroh itu kan meluaskan area basuhan muka. Kalau ada juga istilah tahjil. Tahjil itu sama, memperluas area basuhan tapi di kaki ya. Jadi di atas mata kaki, lebih dari mata kaki itu dianjurkan. Sunnah juga ya. Seperti itu. Ya, oke ya. Saya kira cukup ya untuk pembahasan tentang wudhu, baik dari niat atau fardu wudhunya, niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, sampai siku, mengusap sebagian dari kepala, basuh kaki sampai mata kakinya, kemudian tertib. Sunah-sunahnya banyak ya, diantaranya ya siwak, basuh kedua tangan, kumur-kumur, istinsak, masukin air ke ini, terus basuh 3 kali, ngusap 2 telinga, menyela-nyela kaki, jari kaki, dari kaki, jari tangan, terus tidak boleh ditunda-tunda, mendahulukan kanan dari yang kiri, banyak itu ya. Makruhnya apa ya? Meninggalkan sesuatu yang disunahkan yang tadi saya sebutkan, itu makruhnya, seperti itu. Ya. Nah, terus juga hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wudhu tuh, sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit, baiknya dihilangkan dulu. Seperti ada minyak atau ada bekas oli atau bekas apa gitu, lilin atau apa yang bisa menghalangi air ke kulit, itu dihilangin dulu sebelum wudhu. Jadi istilahnya bersih-bersih dulu lah sebelum wudhu. Itu juga hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti itu ya. Nah, oke, saya kira cukup untuk aspek fikhiyahnya ya. Kita masuk ke aspek nahwiyahnya. Furudul wudu ya, furudul apa ya, faslun ya, ini dulu ya. Sama. Mubtadanya mahzub dibuang, faslun ini khabar. Furudul wudu ini mubtada ya. Marfu, furudun wudu ini mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaihnya pasti jar, sitatun 6, dan khobarnya al awalu ini mubtada. Ini jumlah mubtada khobar semua nih. Mubtada khobar, asalnya goslu wajib mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Semua sampai tartib itu mubtada khobar semua jumlahnya ini ya. Ya ini jumlah-jumlah ini merupakan badal dari furud atau sittah ya. Beda dari sini ya. Sittatun mabdal minhunya. Badal ba'd min kul. Oh, seperti itu ya. Ini mirip-mirip semua jadi gampang ini. Ini mubtada ini khobar, ini mubtada khobar, kecuali ada ma'a ini huruf jar ya. Mirfaqa ini majrur bi ma'a. Nah, ini juga huruf jar, ini majrur. Ini jar majrur, seperti itu aja. Ini dari aspek nahwiyahnya. Sarfiyahnya gimana? Ya furdun atau furudun ya, jadi fardun. Furud ini jamak taksir. Wajan fu'ulun. Furudun. Mufradnya fardun, jadi furud. Wudu. Ini masdar ya. Ini itu juga masdar, sama ini. Masdar semua ini. Jadi ini berfaqa ini masuk syai'in mirasi. Ini rata-rata isim ya, nggak ada fi'il yang perlu ditasrif ini. Rata-rata isim. Ini aja bisa nih. Tartiban ini dari mana nih? Rattaba yurattibu tartiban. Fa'ala yufa'ilu tar'ilan. Rattaba yurattibu tartiban ini. Wajan fa'ala. Ini masdarnya tartiban. Rattaba yurattibu tartiban. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini ketemu ya. Ada ajan dari fa'ala.
setelah si mazid tambahan 1 huruf. Ya, saya kira cukup ya dari aspek nahwiyah dan sorfiyahnya. Terakhir saya jelasin sorfiyahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.